Lengkap sudah awan hitam yang memayungi sepak bola Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Kini timnas Indonesia tak bisa berpartisipasi di ajang sepak bola di bawah FIFA dan AFC. Namun FIFA memberi toleransi dengan membolehkan timnas usia di bawah 23 tahun ikut serta dalam SEA Games di Singapura. Sepak bola kita kini berada di titik nadir. Tamu saya kali ini setelah kita tadi mendengar Betty Alisabana sebagai anggota Pansel KPK adalah pelaku aktif sepak bola di tanah air. Sebagai pelatih 2 kali membawa klub yang ditanganinya Persipura dan Sriwijaya Palembang menggondol trofi Liga Indonesia. Dia juga pernah menukangi timnas umur 23 dan membawa pulang 2 perak dari SEA Games tahun 2011 dan tahun 2013. Anda juga tentu tidak asing dengan pelatih yang saya hadirkan di dalam DBS to the Point kali ini. Dia dikenal sebagai Rahmat Darmawan. Coach RD, terima kasih sudah datang ke DBS to the Point. Terima kasih, Bung Don. Kita dengar dulu bagaimana Presiden Jokowi bicara soal kisruh sepak bola. Yang ingin kita lakukan adalah sebuah pembenahan total. Daripada kita ya kan mempunyai prestasi seperti itu terus. Pembenahan total ada reformasi total, pembenahan organisasi, pembenahan sistem, pembenahan manajemen, semuanya. Karena di tingkat pemain saya lihat bagus. Prestasi individu pemain-pemain bagus. Tapi di level ini harus ada pembenahan. Coach RD sudah mendengar suara seorang presiden tentang sepak bola. Jarang-jarang presiden bicara soal sepak bola. Apa komentar Anda ketika mendengar Pak Jokowi bicara tentang ini? 3 hari sebelumnya saya mendengar statement dari Wakil Presiden Yusuf Kala, dan ketika itu saya berharap dari pertemuan yang diinisiasi oleh beliau menghasilkan satu keputusan yang ideal. Pemerintah dan PSSI berjalan beriringan. 2 hari setelah itu simpang siur berita. Kemudian terakhir Presiden langsung membuat statement tentang sepak bola Indonesia. Saya setuju dengan pembenahan total. Saya setuju dengan langkah ingin sepak bola kita maju. Namun tentu kita juga harus betul-betul berpikir dengan jernih bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai sesuatu hal yang besar. Karena semua tentu harus ada hal yang diperhatikan, untung dan ruginya harus diperhitungkan. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun dalam waktu yang cukup lama kemudian dihancurkan dalam sekian detik atau sekian jam saja, atau dengan hanya satu statement saja. Kalau paling penting. Coach RD bicara begitu, tetapi orang bicara lain bahwa yang kita bangun itu tidak ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, maka kita lakukan pembenahan total. Kira-kira begitulah. Maka PSSI dibekukan, Presiden mendukung. Walaupun di situ dikatakan antara Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang berbeda karena tujuannya toh untuk sepak bola yang lebih baik. Kira-kira. Ya. Sekarang kalau kita bicara tentang apa yang sekarang terjadi dengan sepak bola Indonesia, ingat bahwa sepak bola atau tim Indonesia saat ini baru saja pulih dari luka dualisme organisasi, dualisme kompetisi, dan itu baru berlangsung 4 tahun yang lalu, dan selesai baru 2 tahun yang lalu dengan adanya unifikasi kepengurusan saat ini yang dijabat oleh Pak Johar dan Pak Lanyala Mataliti yang saya tahu. Kemudian mulai di situ kita bergerak menata membangun sistem kompetisi, menata bagaimana program-program apa yang harus dilanjutkan. Belum lagi usai, belum lagi selesai permasalahan 2 tahun yang lalu. Kali ini kita harus menghadapi satu bencana besar menurut saya. Ya karena Anda orang dalam, jadi saya masih bisa terima karena kemudian Anda pasti orang netral lah kalau dalam kasus PSSI ini. Tepat, saya tidak akan memihak manapun. Saya ingin mengatakan bahwa data yang real seperti ini, yang tidak betul seperti ini. Kita bicara prestasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke, tim nasional senior, ya kita memang mengalami penurunan yang luar biasa ketika terjadi dualisme organisasi, karena memang tidak boleh mengambil pemain-pemain terbaik pada waktu itu. 2 tahun loh kita peringkat drop
sampai di bawah 200. Artinya ini apa? Kemudian sekarang sudah mulai pelan dan pelan meningkat. Kemudian prestasi di usia kelompok umur. Ada 2 catatan atau 3 catatan. 2011, 2013 kita lolos final SEA Games dengan mendapatkan 2 perak. Menurut saya itu tidak jelek. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjuarai Piala AFF usia 19. Kemudian kita lolos, dan yang lebih heroik, kita mengalahkan tim yang hampir orang bilang tidak pernah bisa dikalahkan. Saya ingat itu. Korea Selatan ya. Artinya apa? Artinya ada satu progres yang signifikan terhadap pembangunan sepak bola Indonesia. Ingat, Bung Don, bahwa membangun sepak bola itu butuh waktu, itu butuh bagaimana kita juga harus berkumpul sepakat apa yang harus kita lakukan. Ingat, sepak bola tidak hanya ketika kita kumpulkan 11 orang, betul. 1 bulan kemudian ini manajemen saya bagus, kemudian saya akan melihat hasilnya. Tidak bisa Tapi seperti memang itu. begini, kalau dia dilakukan, kalau tadi betul ada keinginan untuk melakukan pembenahan total. Pertanyaan saya sebagai wartawan sebetulnya, memang so what next? Kan itu kan selalu, saya juga tidak yakin bahwa setelah begini, lalu tiba-tiba dalam 1 atau 2 tahun, jadi lebih baik begitu. Itu tepat. Karena memang menurut saya, apalagi dengan kondisi sepak bola Indonesia sekarang, saya memprediksikan bahwa tadinya bahwa Indonesia ini akan mulai bisa bicara 10 tahun ke depan dengan catatan semua konsentrasi dan pikiran kita fokuskan kepada youth development. Youth development, kata kuncinya di situ. Sekarang PSSI lakukan itu enggak? Sehingga kita misalnya kalau Anda tadi bilang tidak jelek-jelek amat, lalu kemudian saya bisa berharap 1 tahun lagi sudah lebih baik misalnya begitu. Sekarang untuk mencapai di sana tentu harus dilengkapi oleh hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nomor 1, kita sangat miskin sekali dengan jumlah pelatih yang punya lisensi atau sertifikat AFC atau FIFA. Itu kita hampir tidak mau menghandle pemain-pemain di level junior karena memang jumlahnya kurang. Sementara yang dibutuhkan oleh pemain-pemain di level junior atau level pemula ini adalah pelatih-pelatih yang mengetahui tentang latihan yang proporsional untuk mereka. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.